Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan pelajaran ketersuratan. Artinya bahwa yang namanya manusia itu cepat atau lambat, yang namanya manusia pasti suatu saat akan pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sing jenengane perjalanan manusia di dalam kehidupan dunia semakin mengarah, semakin menjauhi dunia. Dewek semakin dina tambah berarti semakin ngedoi dunia, dan semakin mengarah semakin nyedeki akhirat. Sekalipun manusia itu tidak beribadah, tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan apa saja terhadap permasalahan kehidupan setelah kematian, sekalipun mereka tidak peduli, sama saja manusia yang seperti itu lambat laun juga mendekati kehidupan akhirat. Tapi seberapapun kemudian cintanya terhadap dunia yang kemudian mereka kejar, semakin kemudian dunia itu menjauh. Jadi dunia dewek, sidang sementara dewek kemudian diburu-buru, semakin mengarah, semakin ngedoi. Tapi kemudian akhirat sekalipun dilupakan, semakin mendekat. Karena manusia dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mendekati kepada kematian. Maksudnya seperti itu. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil di dalam yaitu hadis ini. Makanya kemudian ditulis di dalam bab yang beliau tulis, yaitu oleh seorang ulama, Imam Al-Qurtubi. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua maknanya marfu kalau menurut kitab ini. Maknanya marfu. Itu di dalam Khobar Al-Masyhur yang diriwayatkan oleh Arba'ina dari Anas bin Malik. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik, maknanya marfu, disandarkan kepada Nabi dari Anas. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang kedua dalam bab ini. Ma min baitin illa, tidaklah dari rumah-rumah kaum muslimin yang ada di dunia, tidaklah dari rumah-rumah yang ada di dunia ini semuanya, ummah kabeh sinang dunia kie, tidak ada rumah satupun yang ada di dalam kehidupan di dunia illa kecuali wa malakul mauti yaqaffu ala babihi, kecuali malaikat maut berdiri di pintunya fi kulli yaum, untuk tiap-tiap hari, khamsamaratin, 5 kali. Saben dina malaikat maut nggone ngadeg nang umah-umah sampean-sampean sedina ping 5. Iku maksudnya. Bayangna, berarti saben dina mertamu mengone dewek ping 5 kalau menurut hadis ini, menurut kitab ini. Artinya kita senantiasa diintai oleh kematian. Kita senantiasa diintai oleh yang namanya hari akhir kehidupan manusia di dalam hidup. Makanya kemudian tidak ada rumah satupun yang ada di dunia kecuali malaikat maut berdiri di pintunya sampai 5 kali sedina. Ini berarti kan menunjukkan sedeke dewek kambi mati. Karena itu mbok, wah demi 5 ya. Ning manusia tidak sadar akan hal itu, seakan-akan manusia itu jauh dari kematian, karena bersama dengan itu lupanya, lalainya dari namanya yaitu kematian, karena mungkin saking sibuknya dengan segala urusan dunia sehingga menutup mata hati yang sebenarnya, yang seharusnya ingat terhadap kampung halaman yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Dan pintu akhirat itu awal mula diawali tatkala manusia itu mati. Maka itulah pintu menuju alam keabadian, diantaranya adalah diawali kematian manusia. Tapi akeh menungsa ya terlena. Artinya akeh sing lale. Wong nek wis terlena, jangankan kemudian membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang namanya orang sudah terlena di dalam hidup, sekalipun dia diberi usia sampai 10.000 tahun lamanya, maka waktu 10.000 tahun hidup di dalam dunia bagi orang yang terlena tidak pernah akan mencukupi untuk kembali kepada Allah. Nah terus nganti tekan kapan dewek ngone karakter lena.
Wong sing jenengane nek wong wis urusane kan terlena terlalaikan, maka mbok butuh waktu nganti 10.000 tahun nang dunia men, ya tetap iku bae. Karena tidak ada batasan waktu yang tepat bagi orang-orang yang dilalaikan atau orang yang terlena di dalam hidup. Nah, dewek kita masuk wong sing terlena. Orang yang terlena, ibadah biasa saja. Ingat kepada kampung akhirat biasa saja. Bersama dengan itu kemudian disertai dengan kelalaian, perbuatan dosa, tapi kemudian jarang memohon, meminta ampun kepada Allah. Dewek kena itu nanti kemudian diemutna seperti ini di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya, fa'idha wajadal insan, tatkala malaikat maut itu mendapati manusia ngadek nang umah sing nang alam dunia ini. Nek malaikat maut terus deleng sing di rumah manusia, faqad nafida aklahu, maka dia telah habis manusia itu. Apa yang telah habis? Apanya? Yaitu makanannya atau jatah rezekinya. Terus malaikat maut nek ngerti sing di rumah ke wis entek jatah rezekine. Kemudian wa in qatonga ajaluhu, dan kemudian telah terputus pula atau telah habis pula ajaluhu waktunya, maka barulah alqa alaihi hamratil mauti, barulah malaikat maut menimpakan kemudian sakaratul maut. Jadi gampangannya teka mengunidek ping 5 karena ngawasi dewek bok ngasih rezekine ke wong wis entek, waktu entek langsung dicabut. Kayak maksudnya. Dan kita tidak tahu, kan pernah disebutkan di dalam beberapa pengajian-pengajian yang dulu. Kalau hari ini kemudian kita masih sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, berjalan dengan normal, bergerak dengan sesuai dengan harapan, maka belum tentu kita jauh dari kematian. Karena yang namanya syarat kematian bukan harus kemudian manusia jatuh sakit terlebih dahulu. Kalau hari ini kemudian kita masih muda, bukan berarti kita juga jauh dari kematian, karena yang namanya syarat kematian juga tidak mesti harus tua. Karena memang yang namanya hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi malaikat maut sebenarnya ini nindiki dewek ping 5. Mau dinta ini sampai hati jangan-jangan wong gue rezeki dewi sentek, waktu dewi sentek, nek waktu dewi sentek, kemudian jatah makannya, jatah rezekinya di dunia sudah habis, cabut nyawanya. Itu maksudnya. Bukankah kita sering menyaksikan orang yang meninggal tiba-tiba? Ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di rumahnya, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal kemudian di tempat kerjanya, bahkan ada yang meninggal setelah dia makan. Seakan-akan yaitu terkait masalah jatah rezekinya pada hari itu adalah yang terakhir di dalam hidup. Sehingga kemudian dia ditimpakan malaikat maut, kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Nah, dewek kekon berpikir terhadap permasalahan itu, karena kita tahu sing jenengane nasihat sing paling apik nggo ngapa bae ki mung eling-eling mati. Jadi nasihat sing paling apik nggo dewek ki mung siji sajane ngeling-eling mati. Aku nang apa ya, kok rasa-rasane nek ibadah kok kaya ora srega banget, eling-eling mati. Aku nang apa ya, aku kok nek istighfar kok kaya ora khusyuk ya, eling-eling mati. Nang apa ya nyong kok ketone nek nggo salat tahajud kaya ora sregep temen, eling-eling mati. Kenapa ya kemudian aku senantiasa enggan untuk berangkat majelis taklim, eling-eling mati. Karena kita tahu, kalau kita mengetahui yang namanya ingat kepada kematian, pasti manusia akan berbuat sebaik-baiknya. Mulanya nek dewek ditidoki nang Allah, Kang, sampai ninggal seminggu maning dina Jumat jame bar asar. Nah, ketika manusia itu tahu meninggalnya hari Jumat setelah asar, panjenengan perlu ditanya, apa yang ia lakukan pada hari Seninnya? Apa yang ia lakukan pada hari Selasanya? Apa yang ia lakukan yaitu pada hari Rabunya? Apa yang ia lakukan pada hari Kamisnya? Apa yang ia lakukan tatkala sholat terakhir di dalam hidupnya? Masya Allah ya nek. Mune maca Quran, masa kayaknya nek wis mulai ngerti jadwal matine dina Senin, dina Jumat, Senin wis maca Al-Quran katam. Kan iya, Selasa katam, Rabu katam, kemudian hari Kamis katam. Sholatnya Masya Allah nek khusyuk, istighfarnya nek dikiri baru sholat wa subhanallah khusyuk. Tapi kita tidak seperti itu. Permasalahannya apa? Lupa kepada kematian.
Ada kelalen. Mulanya ya subhanallah, 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 kadang-kadang kelalen. Istighfar wengi-wengi tatkala memohon ampunan kepada Allah, kadang itu dilakukan, kadang tidak. Sholat malam kadang-kadang kemudian dilakukan, nanti kadang-kadang tidak. Karena memang kita adalah orang-orang yang lupa kepada terhadap permasalahan kematian. Padahal wis diomong nang Nabi, umure menungsa di antarane umatku swidak ngasih pitung puluh. Wis iku. Setitik banget sing ngumpuli itu. Rata-rata kita yang hidup hari ini, yang ada di musala ini, sudah hampir makan waktu di dunia ini 30 tahun ke atas. Ana sing 30 tahun, ana sing 40 tahun, ana sing 50 tahun, ana sing 60 tahun, ada yang 70 tahun. Artinya tinggal hitung-hitungan saja. Kalau kalkulasi dari hadis yang disebutkan oleh Nabi, umur umat Nabi 60 sampai 70. Rekon ngitung baik. Oh nyung wis 40 tahun, ya wis ditambahi 30 tahun mending. Terus anak buri nek tekan. Kayak gitu bukan? Kan nek tekan karena kan si kematian kita tahu. Anak sing mungkin boleh jadi kan kayak gini. Mungkin hari ini yang ada di musola ini, sing anak musola ini, ada yang mungkin waktu terakhir di dalam hidup tinggal 10 tahun lagi. Ada yang 20 tahun lagi, ada yang 5 tahun lagi, ada yang 3 tahun lagi, ada yang 1 tahun lagi, dan yang lain-lain. Kadang-kadang kita juga mendapatkan kawan, teman, tahun kemarin masih bersama, masih kemudian berada di majelis taklim, tapi kemudian tahun berikutnya dia sudah tidak ada. Amat merugi jika 1 tahun sebelum dia meninggal, dia kurang malas untuk beribadah kepada Allah. Amat merugi jika kemudian waktu terakhir di dalam hidup tidak digunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Kan eman-eman. Sehingga dipikir-pikir ngapa maning. Dewe kan mau ngitung-ngitung dina tok. Hitungane kan iki kowe. 40, 41, 43, 44. Apalagi siki menungsa zaman siki, ngrasakna waktu cepet banget. Ono sampean. Wingi wis badan siki wis badan maning. Dalam maning ku ngrasakna wis dalam maning wis garep badan fitri maning. Karena memang waktu berjalan dengan cepatnya. Tapi kemudian manusia tetap saja dalam keadaan terlena. Jadi tujuannya pembahasan kitab ini seperti itu. Kalau saya katakan kitab ini menurut hemat kami ini sangat bagus, sebenarnya sangat bagus ke pendidikan jiwa, terutama bagi siapa saja yang sudah menginjak usia 40, 50, 60, 70, karena persiapan hari-hari tua, persiapan hari-hari akhir di dalam kehidupan manusia. Mulanya kalau saya pribadi pesan, kalau kita sudah bergaul sama teman, sama kawan, satu majelis, satu saat ada yang meninggal, jenengan jangan sampai lupakan dia, sekalipun dia sudah meninggal. Jadi nek bisa sampai nek sholat wis dongakan terus. Contohnya mbien, kita kan punya saudara majelis taklim yang telah meninggal, yaitu Yudi. Namanya yaitu Yudi, wong kerut. Dia kan meninggal pas lagi berkajian Fatul Majid. Begitu pulang, setelah selesai kajian, kemudian meninggal jam 2, selang 1 hari. Tapi kemudian gejala meninggalnya tatkala mau ngaji, pas lagi rampung ngaji. Kemudian dia meninggal. Dia kemudian pesan jaluk dikubur nang kanca-kancane. Artinya apa? Ini syarat dewek kon doangna terus. Ya Allah, Allahumma ighfir, ampunilah dia, rahmatilah dia, sayangi dia, kemudian luaskanlah kuburnya. Dewek kan iku gitu nih. Ngesuk ning anak saleh sing ninggal ya wis ya Allah ampunilah dia. Karena tidak ada yang dibutuhkan lagi kecuali doa-doa dari yang hidup. Oke, hukum pergaulan tatkala kita sudah di dalam satu majelis. Karena kan boleh jadi mungkin salah satu di antara kita semuanya berpulang dulu. Apa sing darep namening? Ya wis. Ya Allah, Allahumma firlahu. Kayak apa senengnya? Kalau Anda kemudian meninggal sementara kemudian dalam satu suara yang sama waktu bersama setelah sholat maghrib, kawan-kawan sebanyak 20 mengangkat kedua tangan dengan waktu yang sama. Ya Allah, ampunilah saudaraku, teman ngaji saya. Allahumma firlahu, ampunilah dia, rahmatilah dia. Masya Allah, betapa bahagianya. Dan ini sudah menjadi hukum yang seakan-akan sebab akibat. Kalau kita mau mendoakan orang yang meninggal dari kawan-kawan kita, ngesuk gantian nek dewek meninggal akeh sing ndongakna. Iku maksudnya. Tujuannya gue ngesuk nek dewek gue akeh sing ndongakna, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Ya paling simpel ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afifahu manhu. Masya Allah.
itu diharapkan di dalam, yaitu bagi siapa saja yang telah berpulang kembali kepada Allah. Kemudian kembali ke sini, maka tatkala kemudian malaikat maut mengetahui bahwa dia jatah hidupnya, jatah makannya, jatah rezekinya sudah habis, kemudian waktunya juga sudah habis, kemudian ditimpakan yaitu sakaratul maut. Sementara kemudian yaitu keluarganya, yaitu seperti kalimat tadi di sebelumnya hampir sama, yaitu mengurai rambutnya. Ini adalah perbuatan yang dilarang. Nangis sedih karena dalam keluarga sing meninggal, mengurai rambutnya. Ini berbuat yang termasuk bagian dari meratapi jenazah. Atau kemudian memukul-mukul wajahnya, ini juga termasuk dilarang, diharamkan. Atau kemudian wal bakiyatu lisujuha, yaitu dia menangis dengan sangat sedih sampai kemudian dia menjerit dengan suara yang keras. Ini juga diharamkan oleh Allah. Nangis dengan suara jeritan sing seru, nangis kan biasanya gue, terutama nek kalangan wong wedon kan soalnya gue, begitu anak sing ninggal, bapake apa pamane apa anaknya apa bojone, wong wedon biasanya jerit seru. Nah ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi neng jenengan kemudian deleng bapake dewek terus besmidi nang kene, itu ndak apa-apa, itu termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Pak, wis bali sampean menganah terus kami nangis ya tengah-tengah sampean kenang kala sing bejak sing entuk papan sing bagus. Masya Allah, kiuli nek sekedar seperti itu, malah kemudian ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sama seperti kalimat tadi, yaitu kata malaikat maut berkata kepada keluarganya yang bersedih itu, kepada manusia itu, wahai manusia, celaka kalian semuanya. Apa yang membuat kalian itu bersedih? Apa sih yang membuat kalian semuanya itu terkejut dan gelisah? Sesungguhnya aku kepada salah seorang di antara kalian tidak pernah sedikit pun mengurangi rezeki kalian semuanya di dunia. Malaikat maut teka ora bakal kemudian mengurangi rezekinya sampean. Kalau seandainya kemudian aku datang, kata malaikat maut, aku juga tidak akan mengurangi jatah usia-usia kalian. Dan sungguh aku tatkala kemudian datang hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Aku tidak peduli terhadap tangisan-tangisan kalian semuanya. Aku tetap akan kembali untuk mencabut nyawa manusia. Berarti nang kene mulai dijenengi judul babe teka mengumai dewek sedina ping 5. Datang ke rumah kita berarti 5 kali sedina, tekane mengumai engko neng delem. Kalau melihat wajah kita lah ping 70. Teka mengumai dewek ping 5. Jenengan mulane ke sabendine iki tekani sama malah ditiliki. Oh, burung esiana waktune wong jatah rezekine esiana, kemudian waktunya juga belum habis. Bayangkan kalau suatu saat kemudian ternyata hari itu adalah hari yang terakhir. Begitu malaikat maut kemudian mendapatkan kita, ternyata kita adalah hari yang terakhir. Pada saat itu kita sedang berbuat sesuatu yang sia-sia. Kamu apa saja? Waktu wis entek di dalam kehidupan dunia.